Renungan Harian Katolik, Sabtu, 7 Maret 2026. Perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka." Lukas bab 15 ayat 11 dan 12. Saudara-saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang adalah salah satu kisah Injil yang paling menyentuh. Sesungguhnya, tokoh utama cerita ini bukanlah seorang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya, menghabiskan seluruh harta warisannya dengan berfoya-foya, dan akhirnya kembali ke rumah ayahnya. Tokoh utama adalah bapa yang mempunyai hati yang penuh belas kasih, sabar, dan tidak pernah berhenti mengasihi. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritiknya karena bergaul dengan orang berdosa. Yesus menjawab dengan kasih yang menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada setiap orang, bahkan yang paling tersesat sekalipun. Anak bungsu mewakili kita semua yang pernah menjauh dari Tuhan dengan kesombongan, keegoisan, atau pencarian kebahagiaan di luar Dia. Sejauh apapun langkahnya telah sesat, ketika ia sadar dan kembali, ia tidak mendapatkan hukuman, tetapi pelukan. Sang ayah tidak menunggu dengan tangan bersilang, tetapi berlari menyambutnya. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi memulihkan martabat anak itu sepenuhnya. Kerahiman Allah melampaui dosa dan derita kita. Sebab di saat kita sadar akan dosa dan akibatnya, lalu bertobat, Allah akan mengampuni kita dan mengenakan kita hidup baru, penuh rahmat dan kasih karunia. Dosa dan derita bukanlah akhir dari segalanya bila kita mau membangun harapan baru untuk kembali ke jalan yang benar. Anak sulung juga tak kalah menarik. Sepintas tak ada masalah dengan dia. Ia tetap tinggal di rumah, menjalankan kerjanya seperti biasa, namun ternyata hatinya jauh dari kasih. Ia merasa tidak adil. Ia mengukur kasih berdasarkan jasa, bukan relasi. Ini adalah gambaran bagi kita yang merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kehilangan sukacita karena tidak mengerti hatinya. Allah tidak menunggu kita kembali. Dia mencari, Dia berlari, Dia memeluk, Dia mengundang kita untuk memiliki hati sepertinya, hati yang bersukacita atas pertobatan, hati yang tidak menyimpan dendam, hati yang terbuka bagi siapapun yang ingin pulang. Kasih dan pengampunan seorang bapa kepada anak bungsunya yang telah meninggalkannya ditutup dengan amat mempesona dan mengharukan. Bapa tersebut dengan segera berlari mendapatkan anak bungsunya yang telah lama meninggalkannya. Begitu ia melihat kepulangannya, ia merangkul dan mencium dia. Ia mengenakan padanya jubah yang baik, cincin pada jarinya, serta sepatu pada kakinya. Ia bahkan mengadakan pesta untuk merayakan kepulangan anak bungsunya. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Gambaran Bapa dalam kisah tersebut dipakai Yesus untuk mengungkapkan kasih dan kerahiman yang tiada tara dari Bapa Allah kita. Betapapun besarnya kekurang ajaran kita, betapapun jauhnya kita memalingkan muka dan pergi meninggalkan Bapa Allah kita, Ia masih tetap akan menerima kita apa adanya. Ia dengan sabar lagi setia menunggu kepulangan kita. Ia menanti kita untuk kembali ke pangkuannya. Dosa dan kesalahan kita pun menjadi tidak berarti lagi di hadapannya, tentunya jika kita mau pulang dan dengan tulus hati mau menyesali, serta mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di hadapannya.
Persoalannya, maukah kita untuk pulang dan kembali berdiam dalam pangkuannya? Tuhan Yesus juga memberikan gambaran akan kasih setia Bapa yang mengampuni, dan kasih-Nya lebih luas daripada samudra. Anak sulung dan bungsu sama-sama memiliki kelemahan dalam diri mereka. Yang satu foya-foya, dan yang satu sombong. Dua-duanya dikasihi Bapa, dan diharapkan dua-duanya mengalami pertobatan. Dosa mengarah pada penderitaan. Anak bungsu sadar ketika sudah berada dalam penderitaan. Ia bertobat, pulang, dan disambut dengan sukacita oleh Bapa, dan martabatnya sebagai anak dipulihkan. Allah Bapa tampak dalam diri Yesus yang penuh kasih dan tidak menghakimi orang berdosa, tetapi selalu mengharapkan pertobatan. Bisa jadi kita adalah anak bungsu di mana hidup kita penuh dengan borok dosa. Bisa juga kita menjadi anak sulung yang mengalami kesombongan rohani. Kita anak sulung atau anak bungsu, atau kedua-duanya, marilah kita melakukan refleksi dan pertobatan terus-menerus, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Tuhan, ampunilah kami, dan terimalah kami bila kembali kepadamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.